Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Wane Inyong. Dan kali ini Pak Wane Inyong mau berbagi resep lengkap martabak manis pakai teflon rumahan aja bikinnya. Dan ini hasilnya empuk banget, bersarang. Ini kelihatan banget ya empuknya. Kepoin terus resep lengkapnya. Dan ini dia bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahan untuk bikin martabak manisnya. Yang pertama itu ada 6 sendok makan tepung, ada air kurang lebih 100 ml, dan itu ada telur. Ini lagi instan dan gula pasir. Sebenarnya bisa pakai baking powder. Resep aslinya itu pakai baking powder, tapi setelah kita coba pakai baking powder itu untuk kekenyalannya kita agak kurang suka, jadi kita lebih suka pakai lagi instan. Jadi dia nanti konsistensinya lebih lembut. Dan di sini ada bahan tambahan. Ini ada perisa pandan, air, dan soda kue. Untuk bahan ini nanti kita singkirkan dulu. Yang kita pakai adalah yang ini dulu, baru nanti kalau adonannya sudah jadi kita baru akan masukkan ini. Dan gimana cara bikin adonannya? Langsung aja kita bikin adonannya. Nanti setelah kita campurkan semua adonan ini, nanti kita akan diamkan untuk proses pendiamannya atau pembiaran itu 1 jam sampai 6 jam. Setelah 6 jam kita harus masukkan ke kulkas kalau kita nggak langsung memasak atau memproses. Jadi ini kita adon dulu, baru nanti kita diamkan. Ikutin terus, jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe. Jangan sampai ketinggalan resep-resep menarik kita yang lainnya. Oke, untuk bikin adonannya kita yang pertama adalah mengaduk terigunya sama gula pasir dan air dulu. Kita pakai 100 cc, tapi disesuaikan ya nanti kalau terlalu encer. Kita aduk dulu sampai semua tercampur dan gulanya larut sampai konsistensi yang kita inginkan. Kalau yang ada mixer, boleh pakai mixer, itu lebih baik. Kalau yang nggak ada, pakai whisk aja nggak apa-apa ya. Nah, ini sepertinya sudah pas, konsistensinya agak cair kayak gini ya. Baru kita masukkan raginya dan telurnya. Ini nggak perlu dikocok lagi ya, cuman diaduk aja pelan-pelan. Sampai tercampur, nggak perlu diaduk kencang lagi. Setelah semuanya sudah tercampur, kita tinggal diamkan kurang lebih 1 jam, maksimal 6 jam ya. Kita diamkan aja, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti saya tunjukkan hasil adonan yang sudah jadi itu seperti apa. Nah, inilah penampakan adonan yang sudah jadi. Jadi dia ada buih-buihnya seperti ini. Nah, ini ada buih-buih kayak ada busa-busa gitu ya. Nih, tandanya ini adonannya sudah jadi.
Pokoknya dilihat kalau 1 jam itu sudah keluar seperti ini apa belum. Kalau belum, nanti ditambah waktunya. Maksimal 6 jam ya. Kalau misalnya 6 jam belum ada buih, berarti mungkin ada salah sama raginya. Mungkin raginya sudah nggak aktif atau udah nggak bagus lagi, jadi nggak ada buih-buih ini. Nah, kita tambahkan bahan tambahan tadi. Nih, yang air. Nih kira-kira 2 ml. Ada baking soda dan ini ada perisa pandan. Nanti kita akan bikin yang pandan ya. Kalau kalian mau bikin yang original, nggak suka pandan, boleh ditambahkan vanili atau essential vanilla. Seadanya di rumah apa. Jadi biarkan adonannya putih aja, ditambahkan vanila atau vanili sama baking soda ini. Yang diganti cuman ininya aja. Kita tambahkan perisa pandannya sedikit aja. Nah, segini aja. Kita aduk di airnya. Lalu tambahkan juga baking sodanya, dikira-kira aja ya, kira-kira 1 pucuk sendok sini. Kita aduk dulu di sini. Ini takaran adonan saya bikin segini karena untuk teflonnya biasa itu ukuran diameter kira-kira 20 cm ya. Kalau teflon kalian lebih besar bisa ditambahkan sesuai selera mau besarnya seberapa. Tinggal tambahkan terigu dan lain-lainnya, disesuaikan ya. Kita aduk. Agak didekatkan ya. Nanti untuk memasaknya juga ada tekniknya, jadi ikutin terus, jangan di skip ya, karena setiap step dalam video ini penting. Gimana kita bisa menghasilkan martabak manis yang bersarang dan enak banget. Nih udah siap ya, tinggal kita masak. Nah, ini adalah part yang gak kalah penting. Jadi karena saya pakai kompor biasa, ini atasnya saya alasin tutup kaleng bekas biskuit. Kalian bisa pakai lempengan besi apapun yang ada, karena ini udah dipakai berkali-kali jadi bentuknya nggak bagus, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai ya. Ini gunanya buat ngeratain panas di teflon ini, karena teflonnya kan teflon rumahan jadi nggak terlalu tebel. Jadi kita harus bikin gimana dia bisa apinya itu rata. Kalau kalian pakai api kompor listrik yang rata, nggak usah dialasin pun dia panasnya udah rata. Langsung aja kita panasin dulu teflonnya sampai benar-benar panas ya. Kita pakai api sedang dulu, nanti baru kita kecilin apinya kalau ininya udah matang. Udah hampir matang, setengah matang gitu. Pokoknya ikutin prosesnya, jangan sampai di skip. Sambil nunggu ini panas, nggak ada salahnya untuk subscribe. Buat yang belum subscribe, tekan tombol merahnya. Dan ini udah panas. Kita langsung masukkan adonannya ya. Kita masukkan semua adonannya.
agak kita goyang-goyangin biar ada pinggirannya gitu, ala-ala mamang-mamang gitu ya, di pinggiran gitulah. Nah, kalau udah kebentuk kayak gini tinggal kita biarin. Ini jangan langsung ditutup, nanti ada proses kita harus tunggu sampai ini buih-buihnya, nanti ada buih-buih yang keluar, sampai buih-buihnya keluar semuanya kalau bisa. Jadi buih-buih itulah yang menandakan bahwa si martabak ini sudah benar-benar bersarang dan matang. Kita harus sabar nungguin buihnya keluar, pokoknya ditungguin, benar-benar ditungguin. Karena kalau nggak keluar buihnya dan udah kita tutup, nanti dia akan langsung atasnya mateng tapi tengahnya dia belum mateng. Jadi itulah yang bikin kuenya bantet. Nah, ini dia buih yang aku maksud tadi. Jadi buihnya tuh nimbul ke atas, nanti dia akan pecah dan jadi lubang-lubang gini. Dia yang lubang-lubang inilah nanti yang jadi martabaknya itu bersarang. Nih, tuh buih kayak gini tuh, nanti dia pecah dan jadi sarang. Tuh, ini dibiarin, jangan diapa-apain dulu sampai semuanya ada buih gini. Pokoknya harus sabar. Kalau apinya kebesaran boleh dikecilkan. Kalau buih yang nimbul sudah banyak seperti ini boleh kita pecahkan ya, pakai sedikit gula pasir, ditaburin sedikit-sedikit aja tuh. Tapi jangan buru-buru ditabur, pokoknya tunggu agak banyak dulu yang berlubang baru kita taburin ini, karena kalau enggak nanti dia dalamnya enggak matang. Baru deh kita tutup sebentar untuk matengin lapisan atasnya. Sudah ditutup kayak gini, apinya dikecilin ya, pakai api yang benar-benar kecil, terus dibiarkan 3-5 menit, pokoknya sambil dilihat-lihat. Kalau bagian bawahnya sudah matang kita boleh angkat. Dan ini dia martabaknya sudah matang ya. Kita olesi dulu sama mentega, mumpung martabaknya masih panas. Jadi kita langsung olesin menteganya, baru nanti kita kasih topping yang lengkap. Kita oleskan secukupnya mentega biar tambah enak, ada gurih-gurihnya, ada manisnya juga, pokoknya lengkap ya. Kalau menteganya sudah rata, kita tambahkan juga susu kental manis. Kita tambahkan sesuai selera. Yang suka manis bisa dikasih lebih banyak. Kita kasih rata di semua sisi bagian martabaknya. Dan kita akan pakai 2 topping di dalam satu martabak, yaitu coklat dan keju. Jadi sebelah coklat, sebelah keju. Dan ini dia toppingnya. Kita kasih mesis yang banyak. Untuk coklatnya lebih banyak lebih enak ya. Dan kita kasih parutan keju juga. Jadi rasanya komplit, ada yang gurih dan ada yang manis. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil dan jangan lupa share ke kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.